Nah, kita lanjutkan video yang tadi yang terputus di pembahasan untuk soal nomor 16. Suku ke-12-nya berarti menjadi A dikali R pangkat 11, sehingga 1 dikali 2 pangkat 11, sehingga jawabannya nanti adalah 2048 dan ada di opsi A. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 17. Kita baca dulu soalnya. Diketahui deret geometri dengan suku pertama 6, suku ke-8 adalah 768, jumlah 10 suku pertama deret tersebut adalah berapa? Berarti ini deretnya deret geometri, awalannya 6, suku ke-8-nya 768. Kita cari tahu dulu rasionya menggunakan petunjuk dari suku ke-8. Nah, suku ke-8 itu rumusnya kalau di geometri berarti menjadi A kali R pangkat 7 sama dengan 768 tadi ya. Awalannya kan 6 kali R pangkat 7 sama dengan 768, berarti R pangkat 7 adalah 768 yang dibagi 6. Sehingga R pangkat 7 jawabannya 128. Angka berapa yang dipangkatkan 7 dapat 128? Adalah angka 2. Berarti rasionya kita dapat 2. 7-nya dicoret ya. Setelah rasionya dapat 2, kita masuk ke rumus deret geometri atau jumlah pada barisan geometri. Rumusnya adalah Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Jumlah 10 suku berarti menjadi 6 dalam kurung 2 pangkat 10 dikurangin 1 per 2 kurang 1. 6 dalam kurung 1024 dikurangi 1, berarti 6 dikali 1024. Sehingga jawabannya 6138 dan itu ada di opsi C. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 18 dengan soal seutas tali dibagi menjadi 5 bagian dengan panjang membentuk suatu barisan geometri. Jika tali yang paling pendek adalah 12 cm dan tali yang paling panjang adalah 972, maka panjang tali semula adalah, ini kan barisannya geometri, berarti kita pakai rumusnya geometri. Nah, ini karena potongan paling panjangnya adalah 5 bagian, ini U5 nih, 972. Dan yang paling pendek ini adalah awalannya, yaitu 12. Kita cari tahu dulu rasio menggunakan rumus dari barisan geometri. Nah, U kelima pada barisan geometri rumusnya adalah A kali R pangkat 4. Hasilnya 972. Berarti awalannya kan tadi 12 dikali R pangkat 4 sama dengan 972. Berarti R pangkat 4 sama dengan 972 dibagi 12. R pangkat 4 sama dengan 81. Berarti rasionya adalah 3 dipangkatin 4 yang jawabannya jadi 81. Coret 4-nya sehingga rasionya dapat 3. Berikutnya kita mencari jumlah 5 potongan atau panjang tali semula. Kan 5 tali ya tadi ya. Berarti panjang tali semula adalah 12 buka kurung 3 pangkat 5. Ini pakai rumus geometri ya yang ada di video tadi sebelumnya. Berarti 3 pangkat 5 dikurangin 1 per 3 kurangin 1. Berarti 12 dalam kurung 243 kurang 1 dibagi 2. 12 bagi 2 jadi 6. Sehingga hitungannya menjadi 6 dikali 242. Sehingga jawabannya 1452 dan ada di opsi B. Di sini sebuah bakteri mampu melakukan pembelahan diri menjadi 3 setiap 10 menit. Jumlah bakteri yang ada setelah 1 ini seharusnya 1 jam, tapi ketikannya kurang. Apabila sebelumnya terdapat 3 buah bakteri, berapakah jawabannya? Karena pengetikan soalnya ada yang kata-katanya kurang, maka soal ini dianulir dan dianggap bonus. Kita lihat soal nomor 20, barisannya adalah 9, 3, min 3, min 9. Pola bilangan di atas terbentuk dari, kita lihat tadinya berkurang 6, berkurang 6, berkurang 6. Artinya dengan cara mengurangi suku sebelumnya dengan angka 6, berarti jawabannya opsi C. Kenapa enggak yang D? Karena kalau dikurangi dengan min 6, nanti min ketemu min sehingga hasilnya jadi ditambah malahan. Berikutnya kita masuk ke pembahasan soal isian. Carilah 2 suku berikutnya dari barisan 4, 6, 10, 16.
Lihat pertambahannya, 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 10 ditambah 4, 10 ke 16 ditambah 6. Pasti berikutnya bertambah 8, sehingga jawabannya nanti 24, dan berikutnya lagi bertambah 10, dan jawabannya adalah 24 dan 34. Lanjut lagi soal nomor 2. Perhatikan pola bilangan berikut, 2, 4, 6, 8. Ini pola bilangan genap ya. Tentukan angka pada pola ke-15. Awalannya 2, pertambahannya juga selalu 2, berarti termasuk ke dalam barisan geometri, sehingga rumusnya menggunakan rumus geometri. Sehingga barisannya barisan aritmatika, karena awalannya 2, bedanya 2, menggunakan rumus aritmatika. Suku ke-15 berarti menjadi A ditambah 14B, berarti 2 ditambah 14 kali 2 yaitu 2 ditambah 28, jawabannya menjadi 30. Soal nomor 3, bilangan persegi panjang ke-12 adalah, ini berarti harus menggunakan rumus dari pola persegi panjang. Rumus dari pola bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan N dikali dalam kurung N tambah 1. Kita mencari pola ke-12, berarti 12 dikali 12 tambah 1 menjadi 13. 13 kita kalikan dengan 12 sehingga jawabannya dapat 156. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Bilangan genap ke-26 dan 32 adalah berapa? Cara mengerjakannya pakai cara cepat aja, langsung pakai rumus pola bilangan genap. Nah, rumus untuk pola bilangan genap adalah UN sama dengan 2N. Berarti kalau menanyakan suku ke-26 sama dengan 2 dikali 26, sehingga jawabannya 52. Kalau mencari suku ke-32 berarti 2 dikali 32, jawabannya adalah 64. Soal nomor 5, jumlah 4 bilangan pertama persegi adalah, ini berarti bilangan persegi ya. Kita mengerjakannya nanti pakai rumus pola bilangan persegi, setelah itu nanti kita jumlahkan, jawabannya dapat berapa. Rumusnya adalah, rumus bilangan persegi adalah, rumusnya UN sama dengan N dipangkatkan 2. Berarti kalau jumlah 4 suku, ini suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, menjadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, dan mendapatkan hasil 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 sama dengan 30. Soal nomor 6. Jumlah bilangan ke-12 pada bilangan Pascal adalah, berarti kita menggunakan rumus pola bilangan Pascal. Rumus untuk pola bilangan Pascal adalah UN sama dengan 2 pangkat N. Sehingga menghitungnya menjadi rumus U12 sama dengan 2 dipangkatkan 12 sehingga mendapatkan hasil 4096. Berikutnya lanjut ke soal nomor 7. Rumus adalah 2N pangkat 2 dikurangkan N tambah 1 menghasilkan 4 suku pertama bilangan dengan angka-angka yaitu, berarti yang ini harus kita hitung satu persatu dari suku 1 sampai suku keempat untuk rumus yang 2N kurang N tambah 1 ini. Nah, rumusnya kan 2N kurang N tambah 1. Untuk suku yang pertamanya berarti 2 dikali 1 pangkat 2 dikurang 1 tambah 1 sama dengan 2 kurang 2 hasilnya 0. Suku kedua berarti 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 tambah 1 sama dengan 8 dikurang 3 hasilnya 5. Suku ketiga 2 dikali 3 pangkat 2 dikurang 3 tambah 1 hasilnya 18 kurang 4 sama dengan 14. Suku keempat sama dengan 2 dikali 4 pangkat 2 dikurang 4 tambah 1 sama dengan 32 kurang 5. Jawabannya 27. Berarti suku ke-1 sampai ke-4 adalah 0, 5, 14, 27. Berikutnya suku ke-24 dengan rumus 8N tambah N pangkat 2 adalah berapa? Kita hanya perlu mencari suku ke-24. Artinya huruf N-nya tinggal diganti menjadi angka 24.
Nah, rumusnya kan UN sama dengan 8N tambah N pangkat 2. Berarti suku ke-24-nya 8 dikali 24 ditambah 24 pangkat 2. 192 ditambah 576. Jawabannya adalah 768. Berikutnya soal nomor 9. Barisan aritmatika adalah min 56, min 48, min 40, min 32. Wah, ini mah barisannya barisan aritmatika naik. Pertanyaannya adalah bedanya berapa? Ini mah pertambahan 8 terus ya. Berarti bedanya 8. Selesai. Nomor 10. Deret dari 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19 memiliki awalan dan beda berapa? A-nya adalah 3, perbedaannya adalah 4. Selesai. Berikutnya yang nomor 11. 4, 2, 1, setengah, seperempat adalah barisan geometri turun. Karena polanya pola geometri dan angkanya menurun. Soal nomor 12. Suku ke-14 dan suku ke-15 dari barisan. Min 9, min 6, min 3, 0 adalah berapa? Kita lihat, awalannya adalah negatif 9. Perbedaannya bertambah 3 ya. Berarti A-nya min 9, B-nya 3. Tinggal cari pakai rumus UN aritmatika. Nah, rumusnya kan UN sama dengan A tambah N min 1 kali B. Suku ke-14 berarti menjadi A ditambah 13B. Sehingga min 9 ditambah 13 kali 3. Min 9 ditambah 39. Jawabannya adalah 30. Untuk suku ke-15 berarti menjadi A ditambah 14B. Sehingga min 9 ditambah 14 kali 3. Min 9 ditambah 42. Jawabannya adalah 33. Suku ke-14-nya 30. Suku ke-15-nya 33. Berikutnya lanjut lagi ke soal nomor 13. Suku ke-11 dari barisan geometri min 4, 8, min 16, min 3, 0. Ini bukan min 3 nih, min 32 nih. Nah, kita lihat ini. Wah, ini mah ngaco barisan geometrinya ya. Ini seolah-olah kelihatannya dikali 2 nih, min 4 kali min 2 jadi min 8. Min 8 kali min 2 jadi min 16. Tapi soalnya cacat, berarti soal nomor 13 ini akan saya jadikan bonus. Lanjut lagi yang berikutnya nomor 14. Rasio dari barisan geometri 5, 10, 20, 40. Rasionya berapa? Ini mah dikali 2 terus, berarti rasionya adalah 2. Nomor 15. Suku ke-11 barisan aritmatika adalah 59. Bedanya 6. Suku pertamanya berapa? Berarti kita pakai rumus barisan aritmatika. Nah, barisannya aritmatika bedanya adalah 6. Suku ke-11 berarti menjadi A ditambah 10B. Hasilnya kan tadi 59 tuh. Berarti A ditambah 10 dikali dengan 6. Sama dengan 59. Berarti A-nya adalah 10 kali 6 kan 60. Pindahin ke belakang. Jadi 59 dikurangin 60. Berarti awalannya adalah negatif 1. Berikutnya kita lanjut lagi ke soal uraian yang nomor 1. Rumus suku koen dari barisan bilangan 10, 15, 22 adalah titik-titik. Pertama-tama kita harus buat dulu pola barisannya seperti apa. Pola barisannya adalah bertambah 5, lalu bertambah 7, pasti nanti berikutnya bertambah 9. Sehingga ini termasuk ke dalam pola bilangan bertingkat aritmatikanya. Dari 5 ke 7 kan bertambah 2, berarti tingkatan yang keduanya adalah 2. Kita untuk mencari rumus UN-nya adalah menggunakan rumus aritmatika bertingkat. UN-nya adalah A tambah N min 1 kali B tambah N min 1 kali N min 1 kali C bagi 2. Awalannya 10, bedanya 5, C-nya 2. Berarti rumus UN-nya menjadi 10 tambah N min 1 kali 5 tambah setengah dikali setengah itu dari yang bagi 2 tadi ya. Berarti dikali N min 1 kali N min 2 kali 2. 2 sama setengahnya saya coret. Baru dikalikan secara aljabar untuk N-nya. Berarti 10 ditambah N kali 5, 5N. Min 1 kali 5, min 5.
Lalu ini dikalikan juga secara aljabar menjadi n kuadrat min 3n tambah 2. Lalu dirapihkan sehingga rumus UN-nya menjadi n pangkat 2 tambah 2n tambah 7. Berikutnya ke soal nomor 12. Jika diketahui rumus suku ke n adalah UN sama dengan 4n pangkat 2 kurang 25, maka nilai dari suku kedua ditambah suku ke-10 adalah berapa? Untuk mengerjakannya kita harus menuliskan dulu rumusnya. UN sama dengan 4n pangkat 2 kurang 25. Berarti suku kedua adalah 4 dikali 2 pangkat 2 kurangin 25. Berarti 16 kurangin 25. Jawabannya min 9. Untuk suku ke-10 berarti menjadi 4 kali 10 pangkat 2 kurangin 25. 400 dikurangin 25. Jawabannya 375. Pas dia ditambah suku kedua dan suku ketujuhnya berarti ditambahin min 9 tambah 375. Jawabannya adalah 366. Soal nomor 3, suku keempat dari suatu deret aritmatika adalah 24 dan suku ke-9-nya adalah 44. Nilai suku ke-25 dari deret tersebut adalah, ini aritmatika ya, berarti mengerjakannya kita pakai konsep rumus eliminasi dan substitusi seperti yang soal-soal sebelumnya tadi. Suku ke-9 A tambah 8B 44. Suku ke-4 A tambah 3B 24. Eliminasi, A-nya dicoret, habis. 8 dikurangi 3 jadi 5B. 44 kurangin 24 jadi 20. Berarti B-nya adalah 20 bagi 5. Jawabannya 4. Untuk mencari A-nya pakai salah satu, saya pakai yang bawah. Berarti dia menjadi A ditambah 3 kali B-nya kan 4 tuh. 3 kali 4 sama dengan 24. Berarti A-nya adalah 24 yang dikurangi 12, sehingga jawabannya adalah 12 untuk A-nya. Kita disuruh mencari suku ke-25, berarti A ditambah 24B, berarti 12 ditambah 24 kali 4, 12 tambah 96, jawabannya 108. Berikutnya soal nomor 4, Pak Amir sedang menumpuk kursi yang tingginya masing-masing 80 cm. Tinggi tumpukan 2 kursi 86 dan tinggi tumpukan 3 kursi 92. Tinggi tumpukan 9 kursi adalah berapa? Ini artinya selalu bertambah 6 cm ya kalau ditumpuk kursinya. Artinya dia membentuk barisan aritmatika dengan awalan 80 dan bedanya 6. Kita disuruh mencari tinggi 9 kursi, berarti U9. Pakai rumus barisan aritmatika. A sama dengan 80, B sama dengan 6. Kita suruh cari suku ke-9. Suku ke-9 berarti A tambah 8B. Berarti awalannya 80 ditambah 8 dikali bedanya 6 tadi ya, 8 kali 6. 80 tambah 48, jawabannya adalah 128. Dan berikutnya adalah soal yang terakhir, yang nomor 5. Dalam sebuah aula terdapat 15 baris kursi. Paling depan terdapat 25 kursi. Baris berikutnya bertambah 2 kursi lebih banyak dari barisan di depannya. Jumlah kursi yang ada dalam aula tersebut adalah berapa? Kalau jumlah semua kursi berarti kita menggunakan rumus deret aritmatika atau rumus jumlah barisan aritmatika. Untuk rumus jumlah ataupun deret aritmatika, rumusnya adalah N per 2 dalam kurung 2A tambah N min 1 kali B. Awalan 25, bedanya adalah 2 kursi. Jumlah 15 baris kursi berarti menjadi 15 per 2 dalam kurung 2 kali 25 ditambah 15 kurang 1 kali 2. Berarti 15 per 2 dalam kurung 50 ditambah 14 kali 2. 15 per 2 dalam kurung 50 tambah 28, berarti 15 bagi 2 dikali 78, sehingga jawabannya adalah 585. Nah, cukup sekian materi untuk pembahasan soal UTS. Jangan lupa persiapkan diri kamu untuk mengikuti kegiatan remedial. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.